Kalau aku berangkatnya selalu ke bilang asuransi. Menurut abang apa? Menurut teman-teman apa asuransi? Jaminan kesehatan. Cara kerjanya? Kita bayar terus kalau dia melindungi sesuatu yang Ya apanya sebenarnya? ya tergantung kan, kita kan ngomongin asuransi, kita belum ngomongin prudential kan. Jadi ya tergantung, kalau prudential kan ya yang berhubungan dengan badan kita, jadi kesehatan, medis, jiwa. Tapi yang itu yang namanya asuransi mobil, jadi kita bayar sesuatu mungkin dalam per bulan atau per tahun, terus nanti kita bisa punya jaminan perlindungan untuk sesuatu yang dijanjikan itu. Benar. Cara panjangnya gitu. Cara pendeknya dari kakak Cara Jujuk. pendeknya sebenarnya perusahaan asuransi itu perusahaan keuangan juga yang bekerja untuk melindungi uang kita akibat risiko. Intinya itu aja. Jadi uang kita Nah, Melindungi yes. uang kita akibat risiko. Karena ingat, kasih tahu ke mereka kalau asuransi itu perusahaan keuangan juga. ya, perusahaan keuangan. Melindungi uang kita akibat risiko. Aku selalu ini sih, melindungi uang akibat risiko. Kalau bilang, kalau tabungan cara kerjanya ngapain? Nyimpan duit, ya kan, kita diaminkan. Gitu. Kalau perbankan, fitur keuangannya deposito, cara kerjanya gimana? Ngasih duit, mengharapkan ada bunga dengan jangka waktu tertentu, bunganya flat. Jelasin kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak seumuran kita yang S1, kalau lu bahasnya ngawang-ngawang, nggak ada faktanya, dia agak nggak mau dengar, nggak masuk. Kalau lu kasih ilustrasi kayak orang gini ini nggak masuk. Lalu kalau investasi, cara kerjanya gimana? Kita mengasih uang, mengharapkan tumbuhnya cepat, tapi fluktuatif, high rise high return. Nah kalau si asuransi ini tugasnya lu ngasih uang, tapi untuk melindungi uang gua akibat risiko. Itu cara kerjanya, bilang gitu. Nah bilang, bang, di asuransi juga ada finansial, ada segitiga finansialnya juga. Karena kita sering bilang finansial itu sebenarnya luas. Si investasi, obligasi, reksadana dan lain-lain. Di asuransi juga ada segitiga finansialnya juga loh bang, kayak gitu. Yang pertama itu ada halal. Tanya, sering banyak bertanya kata leader saya gitu. Yang abang tahu kesehatan itu apa aja asuransi? BPJS, lalu apa bu? Aspol, baru pribadi ya. Iya. Pribadi kayak Prudential, AIA, Allianz gitulah. Prudential. Nah, untuk BPJS sendiri, nyamannya orang di BPJS karena apa? Habis itu kewajiban ya. Iya. Tapi konsumnya di murah. Asuransi kantor, nyamannya orang pakai asuransi kantor Gratis. ditanggung. Kalau Prudential nyamannya orang pakai pribadi, Bagus. Layanan. high service ya. Enggak nyamannya orang pakai BPJS, low service. Iya, ditanya aja. Banyak yang bertanya asuransi kantor, nggak nyamannya orang pakai asuransi kantor apa bang? Ada limitnya. Ada limitnya. Itu udah pintar sih dia kalau dia tahu ada limitnya. Biasanya dia yang jawabnya, Ya karena dapat dari kantor. Orang paksa. Bisa juga. Orang paksa kantor. tapi nggak nyamannya karena apa biasanya? Ribet. Selama lu kerja lu ditanggung. Iya. Itu concernnya di situ. Kalau lu nggak kerja lu nggak ditanggung bang. Gitu ngomongnya. Iya. Iya. Selama kerja aja. Nyamannya orang pakai asuransi pribadi, nggak nyamannya? Bayar sendiri. Enggak lah. Kan udah ada 3 kriteria, berarti dia udah yang pribadi nih golongannya, udah punya duit. Nggak nyamannya orang pakai asuransi pribadi? Karena takut nggak diklaim, gitu kan? Iya kan? Nggak nyamannya transis orang kan karena itu kan? Jelasin ke mereka. Tapi sebenarnya konsepnya karena apa bang? Saya sih selalu bilang karena agennya. Karena agennya yang nggak ngurus, agennya yang nggak ngasih tahu, nggak edukasi abang gitu. Polis abang itu manfaatnya apa, untuk apa? Gitu. Disinilah saya bilang kayak gitu. Disinilah saya mengatur planning abang gitu, karena anak tambang sering bahasnya planning, bahasa saya gitu. Di sini saya mengatur planning abang untuk kesehatan gitu. Karena kita perusahaan keuangan, sebenarnya apa sih bang alasan abang beli asuransi kesehatan? Menurut teman-teman, melindungi cash flow. ah ya, udah pintar berarti. Biasa mereka ngomongnya ya untuk melindungi kau kalau sakit gitu. Iya. Tapi saya jelasin langsung, sebenarnya untuk melindungi cash flow lu gitu. Sebenarnya itu untuk melindungi cash flow lu bang gitu. Maksudnya cash flow itu yang tadinya abang punya gaji 10 juta, abang udah ngopos-ngoposin. Nah kalau ada terjadi risikonya tadi, sakit masuk rumah sakit, biaya rumah sakit 5 juta, otomatis abang harus ada yang di hold kan, ngopos-ngoposannya. Itu masuk cash flow nya bang gitu. Jelasin. Yang kedua itu critical bang. Critical illness atau kondisi kritis. Nah yang abang tahu penyakit kritis apa aja? Bisa bahas tuh yang Stroke. Lalu saya jelasin, biasanya ini penyakit-penyakit yang ada stadium-stadiumnya bang gitu. Nah stadium maksimal berapa bang? Pak. Nah di Prudential saya sebagai insurance planner,
maksimal itu kita 5 kali annual income gitu. Dimulai dari alasan 5 kali annual income ini orang sanggup survive-nya itu 5 tahun kayak gitu. Jadi di dana inilah yang harus abang siapkan. Berapa tadi gaji abang? Tanya 10 juta kali 12 600 juta. Tahu nggak bang 600 juta ini apa? Ini yang dikasih sama pro gitu aku jelasinnya. Ini yang disebut UP. Kalau UP kadang dia nggak tahu sih. Ini yang dikasih sama pro kalau abang bisa sisihkan gitu. Sebenarnya sanggupnya abang secara keuangan 10 juta yang abang lindungin ini kalau kena resiko ini. Nah alasan abang nih beli critical itu sebenarnya apa? Melindungi aset. Enggak dong. Karena kerja lagi. Kita kerja. Iya. Secara keuangan income-nya. Kenapa ngelindungin income bang? Ya karena abang kalau udah kena penyakit jantung ini Nggak kerja lagi. udah nggak kerja lagi itu jelasinnya. Nah habis itu yang terakhir itu life bang. Life itu ya akibat abang tutup usia gitu. Tutup usia. Nah di sini formulanya 2 kali lipat dari sini bang. 10 kali annual income. Harus jelasin. Nah sebenarnya abang beli asuransi life itu untuk apa sih? Tanya untuk apa? Untuk anak. Untuk Keluarga. warisan. Warisan. Kan bahasnya keuangan, Oh. cash flow, income, Tabungan. aset. Aset. Sebenarnya untuk melindungi asetmu bang. Kayak gitu. Nanti di tengah jalan sih pasti ada mereka nanya berapa sih jiwa kayak gitu, berapa sih kritis, berapa sih kesehatan. Udah lu langsung buat. Kalau kami ada elevate, puga-puga lah. Oh, oke. Lu langsung buat yang cepat ngalir. Kalau yang saya sering dengar ya, jadi kalau kritis kita sakit kritis untuk melindungi aset ya. Karena kan itu apabila kita sakit kan nggak ada aset yang dijual nih. Nah, kalau asuransi jiwa kan untuk apabila ikat income abadi, apabila keluarga ditinggalkan, jadi kan harus ada karena biaya hidup yang harus dikeluarkan. Tapi silakan pencairannya nggak ada. Nah, jadi asuransi itu untuk yang melindungi masukan tersebut. Sorry kalau dengan sekali ya, kalau saya salah. Tapi saya presentasinya kayak gini lah, selalu kayak gini. Intinya Punya cara masing-masing. ini lu ya cari otentik dan masing-masing sih sebenarnya. Ini lu alasan beli asuransi jiwa bang sebenarnya jual aset, melindungi asetmu jangan sampai anakmu ketika lu meninggal dia jual motormu, mobil gitu. Iya, iya. Jadi dia nangkap itu aset gitu. Udah baru ditanya nih, abang udah punya yang mana aja? Masih rata-ratanya asuransi kantor. Jangan dulu. Asuransi kantor, abang mau nggak dibuat? Langsung bilang gitu aja sih. Oh, oke. Abang mau nggak? Abang mau nggak dibuat kayak gitu? Saya rencanakan di simulasinya. Udah saya selalu jual per. Oh mahal nih. Ya udah kalau mahal abang nggak nyaman kan? Gitu. Ya udah saya tawarin kritis. Dari kritis pun saya selalu belakang itu ke lihat bentuknya. Maksudnya kita bisa klasifikasi orangnya sesuai low, middle, high. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya produk kita juga udah diklasifikasi sesuai itu sih sebenarnya. Iya. Ya udah lu tawarin langsung tembak yang di pikiranmu aja nggak apa-apa. Kalau lu tahu dia memang budgetnya 500.000, udah lu langsung buat aja kritisnya PKKS. Tapi kasih tahu apa peraturannya kalau preminya naik terus ini sebenarnya. Oke. Mau tanya lagi? Untuk